Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Slamet Suroso, guru SMP Negeri 1 Kandang Serang, Mapel PPKN, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru PPKN di seluruh Indonesia dan anak-anakku yang kami cintai di seluruh Nusantara, SMP dan MTS, terutama kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia, menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai norma yang fundamental. Dan rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti mengubah esensi, cita moral dan cita hukum yang ingin dicapai dan diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Karena kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara Republik Indonesia, sebagai pernyataan kemerdekaan, sebagai tertib hukum tertinggi negara Indonesia, karena memuat Pancasila, memiliki kedudukan yang kuat dan tetap, karena memuat cita-cita hukum dan kaidah negara yang fundamental, dan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat 4 alinea. Masing-masing alinea memiliki makna. Yang pertama, makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945, keteguhan bangsa Indonesia di dalam membela kemerdekaan dengan melawan penjajah dalam segala bentuk yang ada. Suatu pernyataan subjektif bangsa Indonesia agar menentang serta menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektif juga bahwa bangsa Indonesia, jika penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk mandiri, berdiri di atas pemerintahannya sendiri. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa itu adalah bukti adanya sebuah penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, perlu diwujudkan secara nyata. Itu makna alinea yang kedua. Sekarang kita melanjut ke alinea ketiga. Makna alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, ya. Yang kedua, merupakan motivasi real dan material keinginan luhur bangsa Indonesia untuk merdeka berkehidupan yang bebas, dan merupakan motivasi spiritual keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sana menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Makna alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, negara Indonesia memiliki fungsi sekaligus tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Ya, anak-anakku tahu tujuan negara. Lalu yang kedua, keharusan adanya undang-undang dasar disusun dalam suatu susunan pemerintahan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dan macam yang bertujuan juga ada 4 tujuan. Adanya asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, dan adanya asas kerohanian negara, ialah Pancasila sebagai ideologi nasional. Tadi ada tujuan negara, ya kan, tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba sebutkan. Ada 4 tujuan, ya kan? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tujuan negara yang termaktub di dalam alinea keempat pembukaan. Upaya untuk mencapai tujuan nasional yang dilakukan oleh negara itu apa saja? Ini penting karena tujuan itu harus diupayakan, diusahakan, dicapai dengan cara apa? Ya, upayanya bagaimana? Yang pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Jadi kepastian hukum, siapapun yang melanggar harus dikenakan sanksi. Yang kedua, menyediakan fasilitas umum yang memadai dan merata di seluruh tanah air. Negara kita adalah negara yang terdiri dari beberapa ribu pulau, ya. Maka dari itu harus disediakan fasilitas umum yang memadai dan merata. Listrik, ya kan? Ada jalan raya, ada 9 bahan pokok dan lain-lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga negara. Yang ketiga, upaya apa lagi untuk mencapai tujuan negara itu? Yaitu menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air di semua jenjang pendidikan. Jadi dibangunnya sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah merata, persebaran guru di seluruh Nusantara. Jangan sampai ada sekolahan yang kekurangan guru, ada sekolahan yang kekurangan siswa dan macam, dan jangan sampai ada kekurangan yang lain yang dapat menghambat proses pendidikan. Bahkan negara sudah membiayai pendidikan secara maksimal. Di anggaran itu lebih dari 20% APBN dialokasikan ke dunia pendidikan. Lalu memberikan biaya pendidikan gratis juga, ya, terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini pendidikan gratis.
Siswa tidak ditarik iuran untuk biaya pendidikan. Tetapi kalau biaya pendidikan di rumahnya sendiri untuk beli tas, pakaian, sepatu, dan macam itu mungkin biaya dari orang tua. Tetapi sekolah menyelenggarakan pendidikan gratis, bahkan sekarang sudah ada yang namanya dana BOS ya. Lalu apalagi menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. Transportasi penting. Kalau ada bahan pangan dihasilkan dari suatu daerah diantarkan ke daerah yang lain atau dijual di daerah yang lain di pasar-pasar secara merata. Kalau jalan rayanya, infrastrukturnya tidak ada, ya akhirnya menjadi tidak terjual dan ekonomi kurang berkembang dengan baik. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan poin yang berikutnya untuk mencapai tujuan nasional di bagian yang ikut melaksanakan ketertiban dunia, mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut berpartisipasi aktif menjaga memelihara perdamaian dunia. Ini tujuan di alinea yang keempat. Ya kan? Saya kira demikian anak-anak. Mudah-mudahan anak-anakku belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan mudah-mudahan sukses dalam rangka meniti pendidikan dalam pencapaian cita-cita yang diinginkan, sehingga kalian semuanya menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang berdedikasi tinggi dan berjiwa Pancasila dan juga memaknai Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju.